Selamat datang di Watch Mojo Indonesia dan hari ini kita akan menyelami 10 franchise game fighting terbaik. Bersiaplah untuk saling baku hantam dan adu jotos. Nomor 10, BlazBlue. Lahir dari kreator di balik Guilty Gear, BlazBlue hadir ke ranah game fighting 2 dimensi pada tahun 2008 dengan sentuhan estetika anime yang stylish, lore yang dalam, dan sistem mekanik yang luar biasa teknikal. Meski daya tariknya di ranah mainstream tidak sebesar pesaing-pesaingnya, BlazBlue sangat dicintai komunitas fighting game karena sistem-sistemnya yang kompleks seperti mekanik drive yang memberi setiap karakter kemampuan unik. Bagaimana dengan mode ceritanya? Bayangkan gabungan antara visual novel, fanfic multisemesta, perjalanan waktu, cloning, dan perdebatan filosofis soal takdir. Aneh? Ya, indah banget. Dan game ini menampar lebih keras daripada backhandnya Tiger. Arc System Works juga terus menyempurnakan setiap sequel dengan roster yang makin luas dan pertarungan yang makin halus, menjadikan BlazBlue game wajib untuk para purist yang suka pertarungan cepat dan combo 50 hit. Nomor 9, Soul Calibur. Kalau kamu suka pertarungan pedang dan tendangan berputar, Soul Calibur siap menyajikannya dengan akurasi kaki sekelas atlet balet. Debut di arcade sebagai Soul Edge pada tahun 1995, franchise ini membedakan diri lewat fokus pada pertarungan berbasis senjata, sesuatu yang jarang disentuh oleh pesaingnya saat itu. Dengan gerakan 8 arah, counter yang atraktif, dan sistem guard impact yang terasa seperti catur mental, game ini jelas bukan sekedar button mashing. Setiap serinya terus meningkat, terutama Soul Calibur 2 yang menghadirkan karakter eksklusif dari tiap konsol seperti Link, Heihachi, dan Spawn. Random? Iya. Ikonik? Pastinya. Popularitasnya mencapai puncak di awal tahun 2000-an, namun tetap dihormati karena visual, musik, dan mekanisme gameplaynya yang kaya. Dan jujur saja, kalau kamu belum pernah menghabiskan 30 menit untuk membuat karakter yang mirip Shrek, apakah kamu benar-benar pernah bermain Soul Calibur? Nomor 8, The King of Fighters. The King of Fighters dari SNK bisa dibilang Avengers-nya game fighting 2 dimensi. Cuma lebih banyak pukulan dan lebih sedikit punchline. Debut di tahun 1994, game ini menggabungkan karakter-karakter dari judul SNK lain ke dalam satu turnamen crossover besar. Sistem tim 3 lawan 3 menjadi ciri khas yang mengubah genre ini, membuat pertandingan terasa lebih strategis dan intens. Meski popularitasnya di dunia barat tidak selalu bersinar, di Amerika Latin dan Asia, terutama di Meksiko dan Tiongkok, franchise ini menjadi raksasa. Dengan animasi mulus, roster besar, dan bos-bos paling brutal dalam sejarah game fighting, KOF layak mendapat pengakuan. Nomor 7, Marvel vs Capcom. Dua kata untuk game ini, hype maksimal. Marvel vs Capcom menyuntikkan energi komik dan kekacauan arcade ke dalam genre fighting lewat crossover liar dan sistem tag team yang seru. Mulai dari X-Men vs Street Fighter hingga Marvel vs Capcom 2 yang legendaris, game ini mewujudkan mimpi para nerd membuat Spider-Man memukul Ryu. Format 3 vs 3 dan super move yang berlebihan membuat setiap pertarungan serasa pertunjukan kembang api dengan combo yang bisa berlangsung lebih lama dari satu episode Netflix. Memang Marvel vs Capcom Infinite sempat tersandung karena arah visual dan absennya para mutan, tapi warisan Marvel vs Capcom 2 tetap berjaya di arena turnamen. Dan jujur saja, tidak ada sensasi yang lebih mantap daripada mendengar Welcome to the World of Marvel vs Capcom sambil diserang laser Iron Man.
Right there! Did you think you were safe? Nomor 6, Guilty Gear. Game fighting bertema anime banyak berhutang pada Guilty Gear, sebuah franchise yang menggabungkan semangat rock and roll, pertarungan frame perfect, dan nama-nama karakter seperti Soul Bad Guy. Gaya visualnya agresif dan berani, lengkap dengan riff gitar yang intens. Tapi jangan salah, Guilty Gear itu hardcore. Ini bukan game yang bisa kamu kuasai cuma modal pencet tombol acak. Game ini cepat, teknikal, dan siap menguji refleksmu. Tapi saat kamu berhasil menggabungkan Roman Cancel ke dalam combo 60% damage, it's perfecto. Guilty Gear Strive akhirnya tembus ke arus mainstream berkat penyempurnaan sistem dan visual tajam yang menyatukan 2 dimensi dan 3 dimensi secara mulus. Rasanya seperti konser adrenalin dan kamu akan mulai mencintai kekacauannya setelah kalah 200 kali berturut-turut. Nomor 5, Dragon Ball. Dari pukulan pixel di NES hingga pertarungan sinematik di Dragon Ball Fighter Z, game fighting Dragon Ball berkembang seperti para protagonis sayannya. Dimulai dengan judul-judul seperti Dragon Ball Z, Super Butoden di awal tahun 90-an, game-game ini memungkinkan para penggemar untuk mengulang dan kadang mengubah pertarungan ikonis dari anime favorit mereka. Seri Budokai dan Budokai Tenkaichi menjadi favorit penggemar berkat terus terbesar dan representasi adegan-adegan legendaris yang setia pada sumbernya. Lalu hadir Dragon Ball Fighter Z di tahun 2018, sebuah game yang begitu stylish dan mulus hingga terasa seperti mengendalikan langsung satu episode animenya. Dengan total penjualan lebih dari 65 juta unit, jelas bahwa para pemain belum puas mengeluarkan Kamehameha dalam hidup mereka. Nomor 4, Tekken. Selamat datang di King of Iron Fist Tournament, di mana sesi terapi keluarga melibatkan uppercut dan tembakan laser. Tekken menghantam industri game pada tahun 1994, memperkenalkan gerakan 3 dimensi dan jajaran karakter dengan latar belakang cerita yang dalam, seringkali tentang anak membunuh ayahnya. Franchise ini dikenal karena sistem pertarungannya yang rumit, di mana tiap tombol mewakili anggota tubuh, memungkinkan combo yang presisi dan kompleks. Dengan lebih dari 58 juta kopi terjual, Tekken telah mengukuhkan posisinya dalam sejarah game fighting. Dan jangan lupakan cutscene-nya dari duel yang epic sampai adegan beruang main volley. Kombinasi pertarungan serius dan pesona quirky inilah yang membuat penggemar terus kembali. Nomor 3, Mortal Kombat. Finish him. Dua kata yang menjadi identik dengan dunia game di era 90-an. Mortal Kombat meledak di arcade pada tahun 1992, menarik perhatian dan mencabut kepala lewat grafis digital dan fatality-nya yang brutal. Franchise ini tidak hanya menciptakan kontroversi, tetapi juga menendangnya langsung ke ranah mainstream sampai melahirkan sistem rating ESRB. Tapi di balik darah dan tulang-tulang yang patah, Mortal Kombat juga menyuguhkan lore yang dalam tentang berbagai alam, dewa, dan ninja-ninja dengan warna seperti sebungkus permen. Dengan lebih dari 85 juta unit terjual, jelas bahwa gamer punya rasa cinta yang dalam dan mungkin sedikit mengkhawatirkan pada aksi mencabut tulang belakang. Dan lewat game terbaru seperti Mortal Kombat 1 yang terus menyempurnakan gameplay serta menghadirkan karakter tamu yang seru, franchise ini tampaknya belum akan mengalami fatality dalam waktu dekat. Nomor 2, Super Smash Bros. Apa jadinya kalau kamu memasukkan tukang ledeng, pemburu hadiah luar angkasa, dan bola pink lucu ke dalam satu arena? Tentu saja Super Smash Bros.
Debut pada tahun 1999, game crossover ini mempertemukan karakter-karakter kesayangan Nintendo dan kini juga dari franchise lainnya dalam pertarungan penuh kekacauan dan item acak. Berbeda dengan fighter tradisional, Smash lebih menekankan pada ring out ketimbang health bar, menciptakan pertempuran yang cepat dan tak terduga di mana musuh terbesarmu bisa jadi panggungnya sendiri. Super Smash Bros. Ultimate menghadirkan lebih dari 80 karakter, menjadikannya reuni keluarga paling ambisius dalam dunia game. Dan dengan lebih dari 75 juta kopi terjual, jelas bahwa pemain memang suka menyelesaikan masalahnya di Smash. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe dan tekan tombol bel untuk mendapatkan notifikasi tentang video terbaru kami. Kamu bisa memilih untuk mendapatkan notifikasi secara berkala atau setiap kali kami mengupload video. Kalau kamu menggunakan handphone, pastikan untuk menyalakan notifikasi pada bagian pengaturan. Nomor 1, Street Fighter. Ini dia rajanya semua fighting game. Street Fighter bukan hanya mendefinisikan genre ini, Street Fighter adalah genre itu sendiri. Sejak tahun 1987, franchise ini menjadi standar emas untuk fighting dua dimensi, memperkenalkan sistem combo dan jurus spesial yang kini menjadi bagian wajib dalam industri. Street Fighter 2 bahkan disebut sebagai pemicu ledakan fighting game di era 90-an, membuat arcade dipenuhi gamer yang siap bertarung demi gengsi. Karakter ikonik seperti Ryu, Chun-Li, dan rambut Gil sudah menjadi legenda di dunia game. Dengan lebih dari 56 juta unit terjual, Street Fighter tetap menjadi bintang utama turnamen dan terus berevolusi, memastikan bahwa game fighting ini masih jauh dari kata selesai. Apa game fighting favoritmu yang tidak masuk dalam daftar ini? Tulis pendapatmu di kolom komentar. Apakah kamu menikmati video ini? Cek juga video lain dari Watch Mojo Indonesia. Pastikan kamu sudah subscribe dan tekan tombol bel untuk mendapatkan notifikasi tentang video terbaru kami.